Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raditya Pasir Rahman dari Semen 1 Kota Bekasi sebagai pembicara dari tim oposisi pada perdebatan siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim pemerintah yang telah memberikan argumentasinya dengan baik. Tapi sayangnya di sini dari tim pemerintah tidak menjelaskan ataupun mendefinisikan mosi ini secara detail. Tujuannya adalah agar perdebatan ini lebih teratur dan terarah. Harusnya tadi Anda bisa menjelaskan apa itu Galactic Zoo dan lain sebagainya, tapi Anda tidak menjelaskan itu. Buat teman-teman yang belum tahu, Galactic Zoo atau Kebun Binatang Galaksi adalah sebuah riset yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan untuk mencari keberadaan makhluk luar angkasa. Baik, masuk ke sanggahan-sanggahan saya. Yang pertama, tadi Anda mengatakan bahwa penggunaan uang pajak tidak bermasalah. Baik, untuk menggunakan uang pajak, kita pasti sudah jelas ada ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengeluarkan duit untuk menjalankan suatu proyek. Nah, dan ini adalah budget yang sudah diperhitungkan secara baik oleh lembaga-lembaga ataupun orang-orang yang terkait dalam penyusunan penggunaan uang pajak tersebut. Dan tadi mengatakan juga bahwa ada dua parameter untuk dilakukannya suatu proyek. Dan yang pertama tadi Anda mengatakan keuntungan yang konkret, lalu kedua tujuan yang banyak. Saya akan membahas keuntungan yang konkret terlebih dahulu. Yang pertama, tadi Anda mengatakan ada dua kemungkinan bahwa proyek ini adalah tidak ada yang menjawab dan proyek ini gagal. Dan tadi juga Anda mengatakan bahwa di seluruh alam semesta ini bawahnya ada satu makhluk yang berada di bumi, yaitu manusia. Sayangnya bagaimana Anda tahu? Apakah Anda sudah mencoba? Kita harus mencoba dulu baru kita bisa menyimpulkan. Dan kita harus tetap mendukung proyek ini agar kita tahu bahwa ada makhluk lain di luar sana. Apakah kita harus mendukung? Tentu saja iya, karena kita belum mengetahui apakah ada makhluk luar di sana. Dan itu hanyalah opini Anda yang semata-mata tidak bisa kami terima. Lalu tadi juga Anda mengatakan bahwa ada prediksi-prediksi yang Anda katakan seperti tadi yang dibilang bahwa ketika kita terjalin suatu hubungan ataupun kita menerima sinyal dari makhluk luar angkasa sana, ada kemungkinan juga kita mempunyai perbedaan budaya, perbedaan pikiran dan teknologi, dan malah bisa jadi menyerang balik ke kita. Mungkin Anda kebanyakan nonton film-film luar angkasa atau seperti Star Wars itu ya, yang menyerang dan perang dan sebagainya. Dan ini harusnya malah kita coba untuk kita bertukar ataupun saling berinteraksi. Apakah kita bisa seperti mereka yang mempunyai kemajuan teknologi lebih tinggi, ataupun dia bisa membantu kita untuk memajukan teknologi kita yang lebih bagus. Lalu masuk ke parameter yang dikatakan yang kedua, yaitu tujuan khalayak yang banyak. Lalu tadi Anda mengatakan juga lebih baik mencari atau menemukan obat kanker agar tujuannya itu baik. Baik, saya juga bisa membahas seperti ini. Kalau memang kita nantinya ada interaksi dengan makhluk luar angkasa dan mereka mau membantu kita untuk memajukan teknologi, itu adalah khalayak yang bagus, bukan? Untuk orang banyak, bukan? Itu adalah sebuah opini. Yang sekali lagi itu opini yang tidak bisa dengan fakta, dan itu tidak bisa kami terima. Saya juga bisa membahas itu. Lalu masuk ke bantahan saya yang kedua, yaitu tadi Anda juga menandakan pemerintah harusnya lebih memfokuskan kepada pulau tenggelam, polusi, kebakaran hutan, dan yang harus diprioritaskan. Ini bukan hanya kerja pemerintah saja, tapi juga kerja masyarakat yang berada di suatu negara itu tersebut. Ini adalah baik itu dari pemerintah ataupun masyarakat sendiri yang bekerja sama untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitar, dan kita sebagai manusia juga harus peka terhadap lingkungan sekitar untuk membantu ataupun merawatnya. Baik, METI masuk ke argumen saya yang pertama, yaitu METI atau organisasi riset yang fokus mencari kecerdasan ekstraterial. Dan pada tahun kemarin, tepatnya pada tanggal 18 Maret 2019, METI mengadakan pertemuan di Paris, tepatnya di Paris, yang dihadiri lebih dari 600 ilmuwan mencakup astrofisika, biologi, sosiologi, psikolog hingga sejarah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membahas pertemuan rutin yang biasanya dipertemukan dalam 2 tahun sekali. Menurut Florence Traurin, salah satu seorang profesor dari Museum Paris, mengatakan ketika mencoba memahami alam semesta dengan lebih baik, mustahil menghindar dari pertanyaan apakah kita sendirian di semesta ini. Kita hidup di semesta yang luas, kita bahkan tidak tahu ada berapa ratusan galaksi di semesta ini. Kita bahkan tidak tahu ada benda apa saja di luar sana. Kita hanya tahu apa yang dapat kita lihat secara kasat mata. Dan
dilansir dari Space sampai 2011 ada 2.326 kandidat planet yang ditemukan oleh Kepler ataupun sebuah teleskop yang dimiliki oleh NASA yang fungsinya mencari eksoplanet ataupun planet luar tata surya. Dan dapat dibayangkan planet luar tata surya kita sudah ditemukan 2.326 dan bahwa ada kemungkinan di sana ada makhluk lain selain manusia. Dan ini yang harus kita dukung dan kita tekuni bahwa seharusnya proyek ini tidak harusnya disesalkan ataupun diberhentikan. Simpulan perdebatan pada siang hari ini adalah bahwa kami dari tim oposisi tetap mendukung ataupun mendukung secara penuh untuk proyek Galactic Zoo atau kebun binatang galaksi ini agar kita dapat mengetahui apakah ada makhluk di luar sana atau tidak. Dan saya sebagai tim oposisi berhak memenangkan perdebatan pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, lawan debat adalah teman.